tetapi mau menerima dan bahkan mau belajar makna kehidupan dari mereka. Karena kebesaran sejati dari seorang yang memahami nasihat Yesus ini terletak pada kemauannya untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah dan sesama, dan menganggap orang lain, siapapun mereka, apapun statusnya dalam masyarakat, juga memiliki nilai yang tidak kalah bernilainya dengan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Inri, Injil, dan Renungan hari ini. Mari kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, ia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin bahwa di sepanjang kehidupan akademik kita, baik itu di masa taman kanak-kanak hingga di masa di mana kita menginjak perguruan tinggi, kita telah terbiasa dengan persaingan. Kita dilatih untuk bersaing dengan orang lain, dengan teman kelas kita. Di akhir semester kita diberi peringkat, dan mereka yang berada di peringkat atas akan diakui oleh publik dengan menerima penghargaan atau bahkan menerima medali. Kebiasaan untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik seperti ini tentu dapat mengembangkan sikap atau mentalitas kompetitif dalam diri kita yang kemudian kita wujudkan atau kita terapkan dalam berbagai bidang kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam keluarga kita, dalam lingkup pekerjaan kita, atau bahkan dalam kegiatan-kegiatan non-formal, misalnya rekreasi atau hobi kita. Kita selalu ingin menjadi yang terbaik, yang terbesar. Jika hal ini tidak kita sikapi dengan bijak, aspirasi atau keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik, untuk selalu menjadi yang terbesar ini, tanpa kita sadari dapat menghasilkan sebenarnya kebanggaan yang berlebihan, kebanggaan yang palsu terhadap diri sendiri, dan sikap merendahkan atau meremehkan orang lain. Murid-murid Yesus dalam bacaan Injil hari ini bersiteru tentang siapa yang terbesar atau siapa yang terbaik di antara mereka. Yesus pun kemudian menyadarkan mereka bahwa barang siapa yang ingin menjadi terbesar
di antara mereka harus mampu bersikap seperti anak kecil. Siapa yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar, kata Yesus. Artinya, harus mampu merendahkan hati kita dan bergantung sepenuhnya kepada Allah yang memberi kehidupan kepada kita. Dengan memahami ini, maka sepatutnya lah kita untuk tidak mengabaikan orang-orang miskin atau orang-orang yang tersingkirkan dalam masyarakat kita, tetapi mau menerima dan bahkan mau belajar makna kehidupan dari mereka. Karena kebesaran sejati dari seorang yang memahami nasihat Yesus ini terletak pada kemauannya untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah dan sesama, dan menganggap orang lain, siapapun mereka, apapun statusnya dalam masyarakat, juga memiliki nilai yang tidak kalah bernilainya dengan diri kita sendiri. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata bahwa kerendahan hati adalah nilai yang tidak gampang untuk dikembangkan, tetapi kita akan selalu dimampukan untuk memulai mengembangkannya jika kita mau memulai untuk mengambil langkah-langkah yang sederhana. Maka, saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan besar yang layak untuk kita renungkan pada hari ini adalah bagaimanakah perlakuan kita selama ini kepada mereka yang kita anggap berpendidikan lebih rendah daripada kita, lebih rendah dalam status sosial dari kita, atau lebih kurang beruntung dari kita. Mari kita renungkan pertanyaan ini dalam perjalanan kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menerangi hati dan akal budi kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.